Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Balkis, NIM 2019 10121031130. Yang terhormat Bapak Dosen Pembina Dr. Andes Moh Jufri, STMT. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya tentang polimer dan komposit. Pengertian material komposit sering disebut sebagai komposit, merupakan material alami atau hasil rekayasa yang terbuat dari dua atau lebih material penyusun atau konstituen dengan sifat fisik maupun kimia yang sangat berbeda. Yang di dalam struktur komposit akhir, masing-masing penyusun tetap terpisah dan dapat dibedakan pada skala makroskopis maupun mikroskopis. Tingkat dasarnya pada molekul tunggal dan kisi kristal. Bila material yang disusun dari dua atom atau lebih disebut komposit. Contoh, senyawa, paduan, polimer, dan keramik. Di sini juga ada mikrostruktur dan makrostruktur. Mikrostruktur pada kristal, phase, dan senyawa bila material disusun dari dua phase atau senyawa atau lebih disebut komposit. Contoh, paduan Fe dan C. Sedangkan pada makrostruktur, material disusun dari campuran dua atau lebih penyusun makro yang berbeda dalam bentuk dan atau komposisi dan tidak larut satu dengan yang lain disebut material komposit. Di sini ada bahan penyusun komposit. Pada matriks, matriks adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume terbesar atau dominan. Dalam matriks mempunyai fungsi sebagai mentransfer tegangan ke serat, melindungi serat, memisahkan serat, dan melepas ikatan. Sedangkan pada reinforcement atau filler, salah satu bagian utama dari komposit adalah reinforcement atau penguat, yang berfungsi sebagai penanggung beban pada komposit. Sifat-sifat komposit. Sifat-sifat komposit biasanya terbentuk oleh bentuk, ukuran, konsentrasi, dan distribusi filler. Berdasarkan bentuknya, filler dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 0 dimensi, 1 dimensi, dan 2 dimensi. Berdasarkan pola reinforcement, material komposit biasanya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu uniaxial reinforcement, biaxial reinforcement, dan triaxial reinforcement. Dan pada perbedaan komposit dengan alloy adalah dalam hal sistem proses pemanduannya. Komposit, bila ditinjau secara mikroskopis, masih menampakkan adanya komponen matriks dan komponen filler, sedangkan alloy telah terjadi perpaduan yang homogen antara matriks dan filler. Pada material komposit, dapat leluasa merencanakan kekuatan material yang diinginkan dengan mengatur komposisi dari matriks dan filler. Sifat material yang menyatu dapat dievaluasi dan diuji secara terpisah. Di sini ada klasifikasi komposit. Di komposit ini terbagi menjadi 3, yaitu keramik matriks komposit, metal matriks komposit, dan polimer matriks komposit. Komposit matriks polimer, komposit ini bersifat biaya pembuatan lebih rendah, dapat dibuat dengan produksi massal, ketangguhan baik, tahan simpan. Keuntungan dari PMC ini ringan, spesifik stiffnya tinggi, spesifik strength-nya tinggi. Lalu pada komposit matriks logam atau metal matriks komposit memiliki kelebihan transfer tegangan dan regangan yang baik, ketahanan terhadap temperatur tinggi, tidak menyerap kelembapan, dan tidak mudah terbakar. Namun pada kekurangan metal matriks komposit ini biayanya mahal, standarisasi material, dan proses yang sedikit. Yang terakhir yaitu ada komposit matriks keramik atau keramik matriks komposit. Biasanya sering digunakan untuk gelas organik, keramik gelas, alumina, dan silikon nitrida. Keuntungan dari keramik matriks komposit ini, dimensinya stabil bahkan lebih stabil daripada logam, sangat tangguh, bahkan hampir sama dengan ketangguhan dari cast iron. Mempunyai karakteristik permukaan yang tahan haus, unsur kimianya stabil pada temperatur tinggi. Namun kerugian pada keramik matriks komposit ini sulit untuk diproduksi dan jumlah besar, relatif mahal, dan non-cost efektif, hanya untuk aplikasi tertentu. Lalu di sini ada pembuatan komposit. Yang di sebelah sini yaitu ada open mold process, dan yang sebelah sini ada yaitu closed mold process.
Aplikasi material komposit itu bisa digunakan untuk pesawat terbang, helikopter, konstruksi bangunan, satelit, kapal, peralatan medis, otomotif, peralatan bahan kimia, dan peralatan olahraga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.